Ya, baik. Sekarang kita akan membuat tutorial tentang Monas Underwater. Untuk bahan-bahannya bisa diambil di Google. Untuk gambar Monas, saya mengambil gambar ini, ya. Ukuran resolusinya cukup besar. Lihat gambar. Kemudian untuk kapal pesawat, kita pakainya Garuda Indonesia, ya. Gambar ini. Lalu kita download lagi kapal pesiar. Kapal pesiar nanti ceritanya akan melintas di Monas. Setelah di-download keempat gambar bahan tersebut, ya, kita punya kapal pesiar, kemudian air laut. Oh iya, air laut. Sorry, maaf. Untuk air laut kita cari kata kuncinya adalah air laut di Google. Untuk air laut kita gunakan yang gambar seperti ini. Oke, kita punya 4 bahan gambar sekarang, ya. Gambar Monas, pesawat, kapal pesiar, sama air laut. Pertama kita masukkan gambar Monas ke dalam Photoshop. Kemudian kita ganti, ya, nama layernya ini menjadi Monas Original, ya, karena supaya tidak merusak gambar aslinya. Lalu kita masukkan lagi gambar air laut ke dalam Monas. Kita gabungkan, ya, ke dalam gambar Monas. Kita drag. Lalu kita atur resolusinya air laut menjadi full. Kemudian kita sudah enter untuk mengakhiri. Kita akan menghilangkan tampilan langitnya, ya. Untuk menghilangkan tampilan langit kita hapus dengan magic eraser. Tetap posisi di layer air laut sini. Kita klik pada langit, kemudian klik OK. Ya, sekarang kita lihat di sini air lautnya sudah tampak menutupi Monas, ya. Kita taruh air lautnya ini sejauh, ya, sejauh tampilan dari ujung mata memandang. Kemudian kita kecilkan karena kita akan membuat tampilan nampak laut atas dan laut bawah. Ini sepertinya ada sisa-sisa langit, ya, yang gambar sebelumnya. Kita hapus kembali pakai eraser. Ini ada putih-putih, ini sisa-sisa dari langit di air laut. Kita hapus. Ctrl T. Nah, sekarang sudah tampak hanya air lautnya saja. Kita atur posisinya air lautnya itu sepanjang mata memandang dari Monas ini, tampilan view Monas. Nah, ini kita ganti menjadi air laut view atas. Kita double klik pada teksnya, ya, biar untuk merubahnya. Air laut view atas. Kemudian kita duplikat lagi. Kita duplikat layer, klik OK. Kita rubah namanya menjadi, yang kopinya itu menjadi view bawah. Kemudian kita mirror, ya, kita mirror. Tekan Ctrl C, kemudian mirror dari atas ke bawah sini. Lalu enter. Nah, untuk tampilannya seperti transparan, kita buat view atasnya menjadi 75%. Kemudian yang view bawah kita buat lebih rendah lagi menjadi 40%. Ya. Kemudian untuk melihat tampilan
pertemuan antara air laut atas dengan air laut bawah, kita buat lagi layer baru menjadi view tengah. Ya. Cuman yang kita ambil hanya sebagian saja. Ya, ini ya, view tengah kita taruh di sini, tengah-tengah. Lalu kita akan menghapus. Kita lihat di sini air lautnya posisinya mengikuti air laut bawah. Kita hapus bagian saja. Kita hapus ini, kita delete, tekan delete. Kemudian untuk opacity-nya bisa ditaikan menjadi kurang lebih 55%. Nah, sekarang untuk deselect bisa klik kanan, pilih deselect atau tekan Ctrl D di keyboard. Nah, untuk membuat seperti efek pertemuan antara air laut atas dengan air laut bawah, kita menggunakan smooth. Ya, pakai smooth. Kemudian kita akan membuat seperti ini. Jadi tampak air lautnya itu tidak berbentuk garis. Untuk air laut atasnya kita coba cairkan menjadi 86% biar kelihatan lebih gelap. Sorry, 90% ya, 90%. Kemudian air laut tengahnya kita buat 72% lah, ya. Ya, kita lihat di sini airnya itu tampaknya seperti menenggelamkan Monas. Cuman karena Monasnya ini berada di ujung, jadi tidak nampak real. Jadi kita akan menaruh Tugu Monasnya itu berada di tengah air laut. Caranya adalah kita harus menyeleksi Tugu Monasnya ya, Tugu Monasnya pada layer Monas original, karena di sini posisi Monasnya berada. Kita hidden dulu air lautnya sementara biar kelihatan view-nya. Sekarang kita akan zoom untuk Monasnya ya. Kita zoom. Sorry, terlalu dekat. Ya. Kita akan seleksi Tugu Monasnya menggunakan polygon lasso tool karena bentuknya garis ya. Kebanyakan garis, kita pakai polygon lasso tool. Kita mulai dari sini. Kita akan mengambil Tugu Monasnya. Klik dari sini, kemudian ke sini. Kita akan menyeleksi Tugu Monasnya. Ini saya klik ya. Ini saya klik karena untuk polygon lasso tool harus manual, untuk menyeleksinya harus diklik. Berbeda dengan magnetic lasso tool. Kalau magnetic lasso tool titik-titiknya itu otomatis. Tapi kalau polygon harus diklik. Kalau mau kembali ke awal, kita bisa tekan backspace. Kalau misalnya ada kesalahan titik atau ngeklik, bisa ditekan tombol backspace di keyboard. Nah, ini posisi awalnya di sini ya, bisa kelihatan ada bulatannya. Kita sejajarkan dengan posisi awalnya. Ya. Kemudian untuk membuat efek 3 dimensi pada Monas, kita buat ujungnya itu di sini posisinya, supaya tampilannya seperti efek 3 dimensi. Kemudian kembali lagi ke awal. Kita lihat sini pointer mouse-nya tampil ada bulatan menandakan posisi sudah kembali ke awal. Kita klik sini. Nah, posisi Monas sudah terseleksi. Sekarang kita akan copy. Untuk mengkopinya biasa ya, tekan Ctrl C. Tekan Ctrl C di keyboard. Kemudian kita buat layer baru untuk tidak merusak Monas original layernya. Nah, di sini kita buat nama layernya Tugu Monas. Nah, kemudian kita paste di layer Tugu Monas, paste. Ya, sekarang kita lihat sini sudah ada layer Tugu Monas. Nah, ini ada setelah dipaste tadi.
Kita kembalikan lagi posisinya ke semula. Nah, sekarang kita lihat air lautnya ya. Kita view lagi air lautnya. Lalu tugu monasnya taruh di paling atas. Nah, kita lihat sini sudah tugu monasnya tampak berada di atas air laut. Kemudian, untuk menampilkan efek pertemuan antara air dengan tugu monas, kita buat gemericik air. Gemericik air menggunakan brush. Tapi sebelumnya, untuk tidak merusak bagian yang lainnya, kita buat layernya terpisah ya. Layernya ini namanya gemericik air. Ya, khusus untuk gemericik air. Kita buat gemericik air dengan menggunakan brush. Untuk brushnya, pointer mouse-nya kita rubah menjadi tampilan seperti ini, nomor 17. Seperti efek awan. Atau juga bisa menggunakan nomor 23, terserah. Pokoknya yang tampilannya seperti awan. Ya, saya lebih suka milih 17. Kemudian kita atur pointer mouse-nya ya. Pointer mouse-nya ukurannya seperti ini. Boleh 16, sekitar 16 sampai 21. Kemudian kita klik di sini. Kita klik. Warnanya jangan lupa warnanya harus warna putih. Menggunakan warna putih seperti busa air ya. Kemudian kita klik sini supaya tampilannya seperti pertemuan antara air dengan benda. Ya. Sekarang saya akan zoom out, tekan Z, zoom out, tekan Alt ya kalau mau merubah plus dengan min. Ya, sekarang kita lihat sini tugu monasnya sudah jadi. Lalu kita akan mengaktifkan lagi, bukan mengaktifkan, menyelamatkan gedung Pertamina. Kita lihat sini ada gedung Pertamina yang kelihatan jauh ya, jauh tenggelam padahal dekat dengan gedung Monas. Nah, kita akan select gedung Pertamina-nya kembali. Sama seperti tadi, seperti Tugu Monas ya, kita seleksi menggunakan menggunakan poligon lasso tool karena bangunannya garis. Kita seleksi di layer Monas original karena posisinya gambar Pertamina ada di layer Monas. Kita akan seleksi mulai dari sini. Kita ikuti bentuk daripada gedung-gedung yang ada di sekitar Pertamina. Ya, butuh kesabaran ya kalau misalnya mau mengerjakan editing gambar supaya hasilnya lebih maksimal. Butuh kesabaran dan ketelitian biar hasilnya bagus. Kita akan buat efek seperti 3 dimensi ya, karena gedungnya ini tampaknya seperti melingkar. Kita buat seperti ini, biar kelihatan 3 dimensi.
Kita tarik ke atas supaya tampaknya ini gedungnya ini berada di depan gedung Pertamina-nya. Ya, setelah diseleksi, kita kembali lagi tekan Ctrl C ya untuk mengcopy gedung Pertamina, Ctrl C. Lalu kita buat layer baru lagi. Jadi usahakan setiap objek gambar menggunakan layernya terpisah. Kita ganti menjadi gedung Pertamina. Dan ingat harus dikasih nama setiap layer supaya kita tahu ini layer tentang apa. Nah, sekarang di gedung Pertamina, layar Pertamina, kita akan paste, tekan Ctrl V. Ya, sekarang sudah ada gedung Pertaminanya ya. Ya, sudah ada. Sudah dua, kita kembalikan ke awal. Nah, kemudian kita aktifkan kembali. Nah, kita lihat gedung Pertamina masih belum muncul. Kita taruh posisi layer gedung Pertamina ada di layer atas dari air laut. Taruh di sini ya. Nah, kita kembali lagi ke gemericik air. Kita beri gemericik air untuk gedung Pertamina. Ya, cukup. Kita zoom out. Ya, sekarang sudah ada dua gedung yang diselamatkan, Tugu Monas dan gedung Pertamina. Lalu kita selamatkan lagi Masjid Istiqlal. Kita selamatkan Masjid Istiqlal, kita hidden lagi ya view daripada air. Nah, sekarang kita akan selamatkan Istiqlalnya ya. Menggunakan untuk Istiqlal, kita menggunakan magnetic lasso tool. Kita akan selamatkan kubah Istiqlal ya di sini. Hanya sebagian saja yang kita selamatkan, nggak sampai bawah. Jadi view-nya kubahnya ini berada di atas air sebagian. Ya, sampai sini saja. Nah, ini saya menggunakan magnetic lasso tool. Agak sedikit ribet kalau misalnya yang bentuk garis karena dia mengikuti warna yang sama kalau kita menggunakan magnetic lasso tool. Jadi agak ribet. Terserah kalau misalnya mau menggunakan polygon juga boleh, polygon lasso tool. Tapi kesulitannya ketika kita mengarahkan bentuk kubah. Jadi harus diklik manual kalau misalnya menggunakan polygon lasso tool. Ya, kita kembali ke awal sini, posisinya kita select. Ya, sekarang kubahnya sudah terseleksi. Sekarang kita copy paste lagi, Ctrl C di Monas original ya, layer Monas original. Lalu buat lagi layer baru. Lalu di sini kita paste. Nama layernya adalah kubah Istiqlal. Lalu kita paste di layer kubah Istiqlal. Ctrl V. Nah, sekarang kubah Istiqlal sudah ada. Lalu kita seleksi lagi untuk yang kubah kecilnya. Kita akan view lagi kubah yang kecil ini. Sekarang saya akan coba menggunakan polygon lasso tool ya. Mulai dari sini. Kita mulai. Maaf, dari sini aja ya.
Nah, untuk polygon laser tool kita harus mengklik manual. Nah, ini kesulitan kalau misalnya menggunakan polygon laser tool yang bentuknya lingkaran. Karena kubah Istiqlal di sini bentuknya melingkar, jadi kita harus mengklik manual untuk polygon laser tool. Kita lihat posisi awalnya, kita sejajarkan dengan garis ini. Ya. Kembali lagi ke awal, kita klik. Ya, udah terseleksi, Ctrl C lagi. Lalu kita paste di kubah Istiqlal. Ini sorry, ternyata membuat layer baru, kita ganti aja kubah 2 Istiqlal. Ya. Kemudian kita select lagi untuk yang satelit menara tower di Masjid Istiqlal. Di sini kita lihat ada tower ya. Untuk suara azan kita akan seleksi. Kita seleksi menggunakan polygon, masih pakai polygon. Untuk menara tower lebih mudah pakai polygon ya. Kita mulai dari sini. Kita select bagian tower Istiqlal. Biar kelihatan seperti 3 dimensi, ini kita klik ya, kayak lingkaran. Yang balik ke awal, klik. Nah, sudah terseleksi. Kemudian posisinya layer harus di Monas original karena posisi menaranya ada di sini. Kita copy, Ctrl C, lalu buat layer baru. Kita ganti nama layernya Menara Istiqlal. Lalu paste. Kemudian ketiga kubah dan menara ini kita taruh di atas air laut ya, supaya tidak terhalang dengan air laut. Kita taruh di atas air. Intinya air laut harus berada di bawah daripada gedung-gedung yang akan dimunculkan. Nah, kita lihat sini viewnya seperti ini. Sudah kelihatan. Kita zoom out, kita kecilin. Nah, kita lanjutkan membuat geometrik air lagi untuk kubah-kubah Istiqlal dan menara. Pakai brush lagi. Oke, geometrik airnya sudah jadi. Kemudian sekarang kita masukkan untuk pesawat ya. Kita akan masukkan pesawat ke dalam Photoshop, masih di gambar Monas ya. Saya akan kecilkan dikit. Kita kecilkan, Ctrl T ya, transform, Ctrl T untuk transformation. Lalu kita kecilin sedikit ya. Nah, untuk awan sama ini ada rumputnya ya, ada pohon. Kita akan hapus. Jadi yang ada hanya badan pesawatnya saja. Kita akan seleksi dulu sebelumnya menggunakan magnetic lasso tool ya. Kita akan select dulu pakai magnetic lasso tool. Mulai dari badan ujung pesawat sini. Jadi kita buat pesawat ini seolah-olah pesawatnya sedang melintas di area Monas. Untuk rodanya kita akan hapus karena
sudah terbang jauh ya, sudah take off jauh. Jadi kita tidak perlu lagi rodanya ini. Ya, ini saya menggunakan magnetic lasso tool. Titik-titik akan otomatis terbentuk dengan magnetic lasso tool. Tapi kalau misalnya mau buat titik langsung bisa juga, kalau misalnya yakin, dengan klik langsung untuk membuat titiknya. Kembali lagi ke awal, klik ya. Sekarang badannya sudah terseleksi, namun karena kita akan menghapus di luar badan pesawat, maka kita akan select kebalikannya, yaitu dengan klik kanan lalu select inverse. Nah, jadi di luar daripada pesawat kita akan seleksi. Kita akan menghapus dengan menggunakan eraser ya, eraser biasa, eraser tool. Kita klik, ini akan proses rasterize, kita klik OK aja langsung. Lalu kita hapus. Nah, langsung aja dihapus biar cepat. Kemudian kita deselect. Nah, jadi pesawatnya udah kelihatan sini. Ya, kita taruh pesawatnya di atas langit sini, di sekitar langit. Ini kita lihat ada, maaf ada awan dikit ya, kita hapus dikit. Kita iris. Nah, sekarang kita pindahkan posisinya di atas awan sini. Ceritanya pesawatnya sedang melintas di area banjir. Kita lanjutkan dengan kapal pesiarnya. Kapal pesiarnya kita akan masukkan. Ceritanya juga kapal pesiar sedang melintas di Monas. Pilih dikit. Nah, sama seperti dengan pesawat tadi, kita akan seleksi badan daripada kapal pesiar supaya akan dihilangkan air lautnya daripada gambar ini. Kita select dulu dengan menggunakan magnetic lasso tool ya, sama. Kita mulai dari ujung sini, ujung kapal pesiar. Nah, kalau misalnya ada kesalahan, ada titik yang melenceng, kita bisa hapus dengan backspace ya. Backspace. Ya, kita ulangi lagi, mengikuti badan daripada kapal pesiar. Ini kapal pesiarnya modern. Kita hanya mengambil badan pesiarnya saja. Ya, usahakan buatnya serapi mungkin ya. Butuh kesabaran dalam mengatur, menjalankan mouse-nya. Ya, untuk gemericik airnya juga boleh kita pakai. Jadi kita select ya untuk gemericik air di kisaran pesawat, sorry, kapal pesiar. Kita delete titiknya nih, salah dikit. Backspace ya untuk menghapus titik di backspace. Ya, kembali lagi ke awal, posisi pointer mouse menjadi lingkaran, kita klik. Nah, sekarang sudah terseleksi badan kapal pesiar. Kemudian kita akan hilangkan air lautnya. Jadi kita harus select inverse ya. Select di luar badannya kapal pesiar, select inverse. Lalu dihapus pakai eraser. Erasernya yang eraser tool biasa. Kita klik, kemudian klik OK ya. Nah, sekarang kita hapus.
Ini sudah aman ya, sudah terseleksi kapal pesiarnya. Oke. Kemudian untuk deselect kita bisa tekan Ctrl D. Nah, untuk deselectnya. Kemudian kita akan kecilkan ukuran kapal pesiar, Ctrl T ya, Ctrl T. Kemudian kita kecilkan. Ingat tekan Shift di keyboard supaya ukurannya simetris, tidak berubah, tidak peang, tidak kecil, tidak lebar, tapi simetris. Tekan Shift di keyboard, lalu di pojok sini kita kecilkan. Kita putar dikit ya, kita putar dikit. Nah, ceritanya kapal pesiar ada di belakang Tugu Monas. Kita taruh kapal pesiarnya di bawah Tugu Monas. Karena layer paling atas akan menghalangi layer di bawahnya. Oke, sudah ada Tugu Monasnya. Kemudian untuk menampilkan efek air ya, kembali kita taruh di geometrik air. Layernya kemudian gambar dengan brush, ukurannya agak kecil, sedikit saja sini. Lalu opacity-nya kita kurangi dikit menjadi 90%. Ya. Ya, itulah tutorial sedikit bagaimana membuat Monas tenggelam. Kemudian kita save as-nya formatnya PSD ya. Kita save menjadi Monas Underwater. Ya, oke. Nah, untuk lebih tampak realistis lagi, kalian bisa membuat gedung yang di belakangnya ini ya, menampilkan gedung di belakang ini biar lebih tidak terlalu tenggelam. Jadi bisa diangkat. Caranya sama, diseleksi seperti tadi. Oke, demikian tutorial dari saya ya. Kita akhiri dengan Monas Underwater. Ya, thank you for watching. Goodbye.